Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan salah satu tokoh filsuf yaitu Socrates. Disimak ya teman-teman. Socrates adalah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Ia dipercaya telah mempelajari filsafat alam, melihat berbagai penjelasan sifat alam semesta, tetapi kemudian ia beralih pada persoalan yang terkait dengan manusia seperti etika dan politik. Zaman sejarah dan latar belakang Socrates. Zaman keemasan Yunani diawali oleh tokoh pemikir yang bernama Socrates, lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayah Socrates adalah seorang tukang batu pahat, sedangkan ibunya adalah seorang dukun beranak. Socrates menikah dengan Xanthippe dan mempunyai 3 anak putra, yaitu Lamprocles, Sophorniscus, dan Menexenus. Pada awalnya, beliau bekerja sebagai pemahat, tetapi akhirnya meninggalkan pekerjaannya dan membenamkan diri di bidang filsafat. Beliau tidak mempunyai pendidikan formal dan tidak meninggalkan naskah atau tulisan. Ia diajarkan filsafat kosmologis pada masanya. Pada masa itu, ia di polis Athena telah banyak berdatangan orang-orang Salafis dengan tokoh-tokohnya antara lain Protagoras, Gorgias, dan Prodikos, para sofis, dan kumpulan orang yang berpengetahuan dan bijaksana yang mencari nafkah dan mengejar para negarawan dengan imbalan. Socrates tidak pernah menerima uang dari siapapun dan tidak pernah menjadikan memberi pengetahuan dan kesuksesan. Berpakaian sangat sederhana tanpa sepatu, dia berjalan dari pagi hingga petang di pasar dan tempat olahraga, mendiskusikan topik-topik dengan orang yang mau ikut serta dengannya. Beliau pernah berkata, "Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi bentuk tertinggi dari kesempurnaan manusia adalah untuk bertanya pada diri sendiri dan orang lain." Beliau selalu berkata, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa," menandakan bahwa kebijakan manusia adalah sangat terbatas. Hanya Tuhan yang bijaksana. Pemikiran Socrates. Lalu ada revolusi pemikiran. Hal ini cukup revolusioner dikarenakan filsuf yang hidup baik sebelum dan sezaman dengan Socrates berfokus untuk membahas filsafat alam seperti gejala-gejala alam, astronomi, dan kosmologi. Sementara pemikiran Socrates berfokus untuk membahas gejala-gejala sosial, perilaku manusia, dan linguistik sampai politik. Hal ini cukup revolusioner dikarenakan filsuf yang hidup baik sebelum dan sezaman Socrates berfokus untuk membahas filsafat alam seperti gejala-gejala alam, astronomi, dan kosmologi. Kritik terhadap kaum sofis. Ia muncul sebagai bentuk perlawanan daripada kesombongan yang ditujukan orang masa itu yang merasa tahu segalanya dan menjual ilmu pengetahuannya demi uang semata. Ia mengkritik kaum sofis yang bicara dan mengajarkan sesuatu sesuai dengan keinginan penguasa masa itu untuk menggiring opini masyarakat Athena kala itu. Sosok Socrates muncul berbagai figur yang menyatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Bahkan ia berkata satu-satunya yang tidak ia ketahui adalah ia tidak tahu apa-apa. Aliran Socrates. Aliran filsafat. Persoalan filsafat yang diajukan pada masa pra-Socrates adalah tentang keberadaan alam semesta ini, termasuk apa yang menjadi asal muasal alam ini. Tokoh yang pertama tercatat mempersoalkannya adalah Thales 625 sampai 545 SM, diikuti oleh Anaximander dari 610 sampai 547 SM dan Anaximenes 585 sampai 528 SM. Ketiganya dikenal sebagai filsuf alam. Yang pertama, aliran filsafat mereka disebut aliran pikiran kuno. Lalu ada aliran filsafat. Aliran filsafat yang dianut pada masa Socrates adalah aliran filsafat klasik. Metode filsafat yang utama adalah metode Elenchus. Pemaparan dan persoalan keyakinan untuk mendapatkan kebenaran dan mengungkap ketidakkonsistenan. Menurut Socrates, pikiran atau mind atau kecerdasan harus dianggap karena ia yakin bahwa pikiran akan mengatur semua benda sebaik-baiknya dan untuk kepentingan umum. Tujuan Socrates adalah mempelajari bagaimana menjalani kehidupan secara bajik. Ia berpendapat bahwa apabila kita mengetahui dengan pasti kebaikan itu, maka kita tidak bisa melakukan kejahatan.
Pengetahuan adalah suci, tidak ada seorang pun yang berpengetahuan melakukan kejahatan. Pertama kali hal tentang ini diformalisasikan dalam dialog-dialog Plato. Sokrates berkata, "Aku tidak bisa mengajarkan siapapun tentang apapun, tapi aku bisa membuat mereka berpikir."